Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, kita akan bahas Snapdragon seri 6 terkencang saat video ini dibuat. Lebih kencang daripada Snapdragon 695 5G ya. Menariknya lagi, sekilas spesifikasi dari Snapdragon 1 ini 6 Gen 1 ya, ini terlihat mirip dengan salah satu SoC yang terbilang baru di Snapdragon 7 series. Tapi sebenarnya sekencang apa sih SoC yang satu ini? Nah, kali ini kita akan bahas si 6 Gen 1 ini. Kita mau lihat performanya seperti apa, gamingnya seperti apa. Oke, Snapdragon 6 Gen 1. SoC saat ini diposisikan Qualcomm sebagai penerus dari Snapdragon 695. Akhirnya ya. Ya, ada janji peningkatan performa yang cukup jauh di sini, baik dari sisi CPU maupun GPU yang diusung oleh SoC yang satu ini. Tapi nggak cuma itu aja. Qualcomm terlihat juga mencoba untuk meningkatkan kelas dari si Snapdragon 6 series di SoC yang satu ini. Ada beberapa hal yang baru yang pertama kali kita temukan di Snapdragon 6 series adanya di Snapdragon 6 Gen 1 ini. Dari sisi fabrikasi, konektivitas, fitur, dan lain sebagainya. Kita coba dulu bahas yang itu ya. Nah, kita lihat dari spesifikasinya. Nah, untuk CPU-nya dia pakai Kryo octa-core. Ada 4 Kryo Gold Cortex A78 up to 2,2 GHz dan ada 4 Kryo Silver Cortex A55 up to 1,8 GHz. Qualcomm menjanjikan peningkatan sekitar 35% untuk CPU kalau dibandingkan dengan Snapdragon 695. Melihat konfigurasi CPU-nya wajar ya klaim ini ya. Snapdragon 695 itu pakai konfigurasi 2+6, sementara yang satu ini kan 4+4. Walaupun dua-duanya itu sama-sama pakai basis Cortex A78 untuk core performance dan Cortex A55 untuk core efisiennya ya. Beda konfigurasi ini memang berpotensi membawa peningkatan performa di 6 Gen 1. Nah, kalau di jajaran SoC Qualcomm keluaran baru, CPU Snapdragon 6 Gen 1 ini konfigurasinya mirip dengan CPU Snapdragon 7S Gen 2 dengan clock yang lebih rendah. GPU-nya itu pakai Adreno 710. Nah, untuk Adreno 710 ini juga dipakai di Qualcomm untuk Snapdragon 7S Gen 2. Tapi ada kemungkinan clock GPU-nya lebih rendah yang di sini ya. Walaupun demikian, Qualcomm menjanjikan peningkatan jauh dibandingkan Snapdragon 695 untuk urusan grafis juga. Untuk fabrikasi dia pakai Samsung 4 nanometer. Makin mirip aja dengan Snapdragon 7S Gen 2. Oh ya, ini juga membuat 6 Gen 1 jadi Snapdragon seri 6 pertama yang pakai fabrikasi 4 nanometer. Dia juga ada support RAM LPDDR5 dual channel up to 2750 MHz. Untuk display dia support on-device display hingga Full HD Plus 120 Hz. Untuk AI-nya dia pakai Qualcomm AI Engine dengan Qualcomm Hexagon NPU dan Sensing Hub. Untuk ISP dia pakai Spectra Triple ISP 3x12 bit ISP-nya. Ini udah mendukung single kamera photo capture sampai 200 megapiksel. Untuk video recording, dia mendukung sampai resolusi 4K 30 fps. Bahkan ada juga dukungan untuk computational HDR video capture di ISP yang satu ini ya. Ini pertama kali ada di Snapdragon 6 series nih. Slow motion didukung sampai 720p 240 fps. Untuk fitur-fitur dia punya multi frame noise reduction atau MFNR, ada AI based denoising engine juga atau AIDE ya. Untuk modem 5G-nya dia pakai Snapdragon X62 5G. Peak downlinknya up to 2,9 Gbps dan ini sudah support 5G sub-6, millimeter wave, 5G SA dan NSA juga tentunya. Dan seperti biasa, seperti yang lainnya juga dia udah support Dynamic Spectrum Sharing atau DSS. Untuk konektivitas ini pakai Fast Connect 6700, Wi-Fi 6E up to 2,9 Gbps. Nah, ini pertama kalinya ada dukungan untuk Wi-Fi 6 di Snapdragon 6 series. Nah, Bluetooth versi 5.2, Bluetooth Low Energy ya. Dia udah support NFC juga tentunya. Untuk fitur Quick Charge-nya dia pakai Quick Charge 4+. Ini menarik ya, karena speknya Snapdragon 6 Gen 1 ini punya banyak kemiripan dengan Snapdragon 7S Gen 2. Tentunya akan ada perbedaan performa ya, kan satu masuk ke dalam seri 7, sementara yang ini di seri 6. Tapi sejauh apa bedanya? Lalu siapa sih sebenarnya lawan dari Snapdragon 6 Gen 1 ini? Oke, sekarang kita masuk aja langsung lihat pengujian performanya ya. Untuk testbed kita pakai smartphone yang hadir dengan RAM 8GB. Sebagai catatan, kami menggunakan kipas pendingin untuk seluruh pengujian kali ini. Kita mau lihat performa Snapdragon 6 Gen 1 ini bisa seperti apa tanpa terhalang suhu atau kendala yang lain. Kita mulai dari Antutu 9. Skor yang kita peroleh adalah di kisaran 480 ribuan.
Skor ini menunjukkan bahwa memang ini adalah Snapdragon 6 series yang paling kencang saat ini. Tapi skor ini belum membuatnya mendekati SoC kelas menengah atas seperti Dimensity 7050, Snapdragon 778G atau Exynos 1380. Kalau dibandingkan dengan Snapdragon 7S Gen 2 yang punya spek mirip, skor yang didapatkan oleh 6 Gen 1 ini tentunya lebih rendah. Wajar karena memang kelasnya dibikin berbeda. Oh ya, kenapa kita pakai Antutu 9 bukan Antutu 10? Karena untuk beberapa SoC pembanding kami tidak bisa mendapatkan hasil Antutu 10 yang terbilang valid ya. Jadi kita pakai pembanding di Antutu 9. Nggak validnya kenapa? Karena ya kemarin tuh ada yang harus pakai 3D Lite, sementara ada juga yang kalau dijalankan ada skor yang nggak keluar juga. Tapi kalau kalian mau tahu aja nih skor Antutu 10-nya itu ada di kisaran 520 ribuan. Nggak jelek, lumayan kencang. Lanjut ke Geekbench 6, single core di 928. Nah, untuk yang single core ini, skor yang diperoleh memang terlihat masih mirip dengan Snapdragon 695. Sementara kalau dibandingkan dengan Snapdragon 7S Gen 2, ini tertinggal sekitar 12%. Ini wajar karena clock CPU-nya emang lebih rendah. Lalu untuk Geekbench 6 multicore dia di 2364. Ya, di sini kelihatan bahwa peningkatannya memang ada, tapi sekitar 8%-an aja. Ini agak di bawah ekspektasi kami ya, karena ini 4+4 ya, jadi 4A7 sekian di sini. Sementara yang dulu kan hanya pakai 2A7 sekiannya. Kami nggak tahu apakah ini ada anomali di unit kami atau memang skornya memang segitu aja ya. Tapi tetap aja skor ini membuat Snapdragon 6 Gen 1 ini bisa bersaing di kelas menengah. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL grafik skornya ada di 4011. Ini ya, kalau kita lihat di sini 6 Gen 1 ini punya kemampuan lebih tinggi daripada 695. Selisihnya memang wah tinggi sih, mencapai lebih dari 40% untuk GPU-nya. Ini membuat dia cukup dekat dengan performa GPU dari Dimensity 7050 atau yang dulu dikenal sebagai Dimensity 1080. Nah, kalau dulu di Dimensity 1080 itu kan bisa dipakai untuk main Genshin Impact di setting highest. Jadi ada kemungkinan nih ya 6 Gen 1 juga bisa, walaupun mungkin bukan yang mulus lancar nempel sama 60 fps ya. Kita lihat aja nanti ya. Kita lanjut dulu ke 3D Mark Wildlife Unlimited. Ini ya ngetes Vulkan ya di 2404. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa 6 Gen 1 ini terbilang tinggi ya. Ini bersaing dengan SoC kelas menengah atas dan jauh di atas Snapdragon 695. Kemudian GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen dia dapat 45 fps. Lagi-lagi kelihatan bahwa performa GPU-nya ini emang mantep ini ya. Jauh di atas Snapdragon 6 series yang lainnya. Oke, itu udah benchmarknya. Sekarang mari kita langsung lihat aja kalau Genshin Impact seperti apa. Sebagai catatan, kami menggunakan fan grip di pengujian kami ya, karena kita mau lihat performa tanpa terganggu cooling system atau suhu ruangan atau gimana pun ya. Kita mau lihat performa dari SoC ini sekencang-kencangnya seperti apa sih ya, jadi biar nggak turun-turun gitu performanya. Kita coba dulu di lowest 60 fps. Yang kita gunakan skenario seperti biasa, jalan-jalan dari Liyue ke Mondstadt. Selama setengah jam kita dapetin frame rate yang cukup tinggi di kisaran 50-60 fps. Sesekali bisa turun ke 48-55 fps saat masuk ke arena yang berat atau kalau lagi ada battle. Frame drop itu hanya sesekali terjadi, itu pun masih sedikit di bawah 40 fps aja. Untuk rata-rata frame rate yang kita dapatkan selama setengah jam itu mencapai 54 fps. Mantap ya. Jadi untuk lowest 60 fps Genshin Impact ini mulus dan lancar untuk 6 Gen 1. Nah, kalau kita coba pakai highest 60 gimana? Ternyata kita masih bisa mendapatkan frame rate di kisaran 30-38 fps. Sesekali dia bahkan bisa nyampe di atas 40 fps. Sekali-sekali aja ya. Saat battle pun frame rate-nya masih dijaga dekat dengan 30 fps, nggak sampai ada drop jauh dari 30 fps, yang membuat game ini masih terasa nyaman dimainkan. Dan menariknya di sini selama setengah jam kita dapat rata-rata di 35 fps. Nah, kalau punya ranking mungkin Snapdragon 6 Gen 1 ini berpotensi dapat di ranking B kalau didinginkan ya. Atau handphonenya nggak perlu dinginkan? Nggak tahu. Yang penting kan kita tesnya SoC-nya aja ya. Lumayan kenceng kok ini. Oke, lihat dari hasil pengujian tadi, Snapdragon 6 Gen 1 ini memang jadi Snapdragon 6 series yang terkencang saat ini ya. Performa yang ditawarkannya ini sudah ada di atas Snapdragon 695. Bahkan di testbed kami, kita masih bisa mainkan Genshin Impact di highest 60 dengan relatif nyaman. Mungkin kalau mau taruh di highest 30 mulus lancar di sini ya. Ini sebelumnya nggak bisa kita rasakan di smartphone dengan Snapdragon 695.
Dan kalau kita lihat di Snapdragon 6 Gen 1 ini ada secara keseluruhan ya, ada beberapa hal baru yang ditawarkan Qualcomm, tapi hal-hal tersebut belum bisa dilihat dari benchmark tentunya. Misalnya tadi ya ada perekaman video HDR dan ada juga konektivitas Wi-Fi 6E ya. Tapi tentunya ini sangat tergantung si smartphone-nya sendiri mau pakai atau nggak mau pakai fitur-fitur tersebut ya. Nah, Snapdragon 6 Gen 1 ini kemungkinan besar memang akan menggantikan posisi Snapdragon 695. Nah, jadi masuk di kelas harga berapa? Nah, ini tentunya akan beda-beda sesuai atau tergantung dengan racikan smartphone dari produsennya. Tapi besar harapan kami, yang satu ini akan bisa membuat smartphone kelas menengah terjangkau jadi sedikit naik kelas, atau bahkan kalau buat gaming agak lumayan naik kelasnya. Ya, jadi kalau mau tahu kira-kira harganya di berapa, pantasnya adalah ngecek harga-harga smartphone yang pakai Snapdragon 695. Asumsi kami untuk amannya ini masih pantas di kisaran 3 sampai mentok 5 juta mungkin ya. Tergantung konfigurasinya. Ya kalau kameranya ekstra ya pasti lebih mahal. Kalau layarnya ekstra pasti lebih mahal gitu ya. Tapi kisarannya mungkin kisaran ada di 3 sampai 5 juta tergantung racikan. Jadi gimana? Menarik ya, akhirnya 6 series jadi menarik lagi sekarang. Kalau kemarin-kemarin kayak 695 kurang gitu asik. Nah yang ini 6 Gen 1 kayaknya udah asik nih. Oke, sekian dulu pembahasan teknologi kali ini. Sampai jumpa lagi, saya Deddy Irfan, Jakarta TV.